Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Revan Kutyani dan rekan saya Erika Dewi Kusumawardani di Reka TV dalam serial Jejak Tokoh. Nah, seperti biasa nih, kami akan mengupas perjalanan dan kisah luar biasa dari para tokoh inspiratif. Namun kali ini, tamu spesial kami benar-benar istimewa. Sosok yang tak hanya menginspirasi tapi juga memberi banyak pelajaran berharga. Ya, halo Bapak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bapak sebelumnya karena sudah meluangkan waktu dengan bersamai kami. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini apakah lancar? Abang macet nih? Macet seperti biasa. Iya. Nah, apa sih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Saya banyak di rumah karena udah pensiun. Paling saya membantu teman-teman menerbitkan buku melalui penerbit kosakata kita. Ya. Udah itu aja, dan menulis. Setelah itu. Oke. Nah, selain menjadi penulis nih Pak, saya mencari tahu tentang Bapak kalau Bapak Kurniawan Junaidi ini adalah seorang jurnalis. Betul. Di bahkan menjadi wakil pemimpin redaktur atau redaksi di majalah. Pemimpin redaksi, Pak. Iya, majalah-majalah seperti majalah Jakarta, majalah Kiara, sama bahkan di Kompas.com ya Bapak? Ya. Iya. Boleh tahu nggak sih Pak, diceritain gimana pengalaman-pengalaman Bapak menjadi pemimpin redaktur suatu majalah gitu Pak, atau di Kompas.com itu sendiri? Wartawan itu kan pekerjaan, profesi kalau wartawan. Kalau wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi itu jabatan, ya kan? Jabatan. Kayak tentara, mayor jenderal itu pangkat, tapi jadi kepala angkatan bersenjata itu kan. Nah, saya karena selama pengalaman saya menjadi wartawan itu tahun 77. Belum lahir kan? Iya belum. Cita-cita aja belum. Nah, tahun saya lama berpengalaman, dipilih, diangkat menjadi pemimpin. Pada waktu zaman saya pensiun tahun 2000. Jadi waktu zaman saya jadi pemimpin redaksi itu, untuk menjadi pemimpin redaksi itu tidak gampang, tidak seperti zaman sekarang. Di zaman reformasi ini kan bikin majalah online gampang. Iya. Setiap orang bisa jadi pemimpin redaksi, ya kan? Iya betul. Mengangkat dirinya jadi pemimpin perusahaan. Nah, zaman dulu nggak susah itu. Untuk jadi pemimpin redaksi harus lulus sekian lama pengalaman, harus ikut penataran P4, nggak ngalami ya, penataran P4. Penataran P4 diajari tentang Pancasila, apa itu ketuhanan, apa itu keadilan. Nah, itu selama sebulan bersama gubernur itu selama sebulan, itu syaratnya. Kemudian harus dapat rekomendasi dari pempret-pempret yang ada. Waktu itu Pak Yakob, Arswendo Atmowiloto, dan lain sebagainya. Barulah bisa jadi pemimpin redaksi. Gimana sih Pak awalnya Bapak bisa terjun ke dunia jurnalistik ini, sama apa yang buat Bapak buat memilih profesi jadi jurnalis atau wartawan? Ya, saya kan pertama sekali menjadi penulis. Senangnya menjadi penulis dapat honor. Waktu itu honor lumayan. Saya kuliah itu 5 tahun honor dari honor orang menulis. Nah, pekerjaan yang paling gampang untuk menghidupi kepenulisan saya adalah wartawan, karena wartawan dekat dengan pekerjaan menulis. Dan wartawan juga sebuah profesi yang terbuka. Siapapun boleh masuk, dokter, calon dokter gagal, segala macam, sarjana hukum, dokter hewan, masuk, boleh. Nah itu. Ada nggak sih Pak momen atau liputan gitu yang berkesan selama menjadi jurnalis? Oh ya, saya paling berkesan itu waktu saya meliput di Filipina, Manila. Iya. Pada waktu itu terjadi yang disebut people power, ingat ya? Nggak tahu ya? Jatuhnya Presiden Marcos oleh rakyat. People power itu kekuatan rakyat. Jadi rakyat yang menjatuhkan presiden yang diktat. Waktu itu saya ada di sana. Nah, saya terkesannya apa? Karena setiap hari saya duduk di sini, bom meletus di sini, bom meletus.
kemana-mana diperiksa. Jadi kalau di sini kan bom meletus di sini geger se Indonesia. Kalau di sana biasa dor situ, dor. Jadi bagi saya Ya, nah lalu sebagai seorang jurnalis dan juga penyair ya Pak, Bapak nih melihat ada gak sih hubungan antara sastra dan jurnalisme? Misalnya kayak gaya penulisan seorang jurnalis sekaligus penyair seperti Bapak dengan penyair biasa lainnya gitu. iya sama. Penting wartawan dan penulis atau penyair atau cerpenis atau novelis itu alatnya kan sama, yaitu kata-kata bahasa Indonesia dalam hal ini. Jadi semakin kita banyak menulis, semakin kita banyak ngerti kan kosakata, makin banyak kosakata, sinonim ngerti, diksi, pilihan kata-kata, ya kan, majas, gaya bahasa, metafora, itu makin ngerti. Karena untuk belajar menulis ya menulis gitu. Jadi profesi itu mendukung. Lalu sebagai seorang penyair nih Pak, ada gak sih Pak puisi pertama yang Bapak tulis? Oh ada, itu puisi cinta. Wah, Ya kan? Tapi saya waktu menulis puisi cinta malah umur saya baru 16 tahun. Saya nggak ngerti itu cinta kepada siapa, tapi yang jelas puisi cinta. Cinta pada Tuhan. ya. Lalu sebagai seorang penyair yang pastinya sudah sering sekali menciptakan banyak karya-karya hebat, ada gak sih puisi atau tulisan Bapak yang Bapak banggakan gitu? Terus ada gak sih cerita di baliknya gitu? Sebenarnya puisi saya sama semua. Yang jelas puisi saya tidak pernah, saya selalu puisi saya memberikan hiburan, Ya. memberikan harapan, itu saja. Saya tidak suka puisi yang marah-marah. Wih, rakyat, pemimpin enggak. Juga tidak yang mendayu-dayu, merintih itu, oh kekasih, oh enggak. Saya menghibur tapi juga memberi. Itu aja. Ya tapi selain puisi, ada nggak sih Pak karya-karya yang Bapak tulis? Ada, saya kan nulis cerpen. Saya nggak ngerti, pernah dengar nama Anita? Majalah Anita nggak pernah ya? Belum. Nah, Anita itu adalah dulu di suatu masa itu, tahun 80-an itu adalah sebuah majalah keren. Karena semua penulis Indonesia biasa lahir di situ. Dan saya pendiri majalah itu. Jadi saya nulis cerpen remaja, nulis novel, cerita bersambung di majalah di koran, juga nulis ya macam-macam. Kalau saya malah nulis macam-macam, nulis tentang pers. Kadang-kadang untuk cari uang saya menulis dengan nama Nyonya Kurniawan Junidi meskipun belum nikah masih. Saya nulis pendidikan anak, bagaimana mengatur rumah tangga. Saya baca-baca, tapi saya tulis ulang dengan nama Nyonya Kurniawan untuk dapat duit. Tapi sampai sekarang juga berarti masih aktif nulis ya Pak? Oh masih, karena itu kehidupan saya. Sampai sekarang saya hidup punya uang kan nulis, meskipun pensiun. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana peran sastra dalam membentuk opini publik dalam sisi jurnalistik gitu Pak? Puisi sebetulnya dia tidak punya pretensi seperti itu. Dia hanya menggugah. Puisi itu menggugah perasaan untuk cinta pada tanah air, cinta pada sesama, untuk untuk bertaruhlah untuk kebaikan, menggugah seperti itu, hanya mengetuk hati dengan kata-kata yang lembut itu, mengetuk hati pembaca. Kita harus kasih sayang. Kalau orang pers memang punya itu, apalagi partisan yang punya partai, punya bukan partai A, pengennya membentuk opini. Apalagi di zaman sekarang kan, medsos. Sekarang kan semua bisa jadi wartawan. Abang ojek itu jadi wartawan. Kalau di situ ada meledak bom, dia motret pertama masukin Facebook, dia jadi wartawan pertama. Wartawan yang beneran di Kompas tidur lagi, ya kan? Nah, sebagai seorang penulis ya Pak, sama penyair nih, Bapak ada nggak sih yang menjadi inspirasi Bapak untuk menulis karya-karya gitu Pak? Kayak idenya dari mana gitu Pak? Ya, saya juga nggak ngerti, tapi yang jelas idenya itu saya suka jalan. Jadi saya melihat
Nah, ada orang yang suka melihat terus membayangkan kan. Saya kalau di stasiun ya senang di stasiun atau di terminal atau di tengah-tengah gitu mall. Saya melihat membayangkan orang ini susah nih gajinya belum keluar nih. Ini orang anaknya nih kabur nih. Ini membayangkan gitu. Jadi idenya dari situ. Punya sesuatu lah. Jadi dari sekitar aja ya Pak? Kita. Karena itu banyak membaca itu bukan membaca buku, ini membaca kehidupan, membaca ini. Terus ada nggak sih Pak tokoh inspirasi atau tokoh yang Bapak suka dari sastra itu sendiri? Sebenarnya nggak ada yang spesifik. Pada dasar semua saya suka kalau bagus. Misalnya Pram saya suka triloginya, Laila Kudori saya senang laut. Ya paling. Ya gitulah paling. Jadi tidak saya terus Laila semua gitu kan. Iya. Nah lanjut, sebagai seorang penulis nih Pak, apa saja yang harus diperhatikan dalam ide-ide tulisan sebuah karya itu Pak? Ya ide bebas. Penulis itu kan keunggulannya kita merdeka. Menulis apa saja, nggak ada yang melarang, boleh melarang. Tapi kan ada norma, sopan santun, agama segala macam. Nggak boleh kita ngomong macam-macam, mentang-mentang bebas terus ngamuk-ngamuk, ngomong jorok gitu kan, diksi-diksi kotor kan nggak. Ya kan? Iya. Apalagi? Iya. Iya. Nah terus apa? Ada gak sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak alami nih pada saat menulis suatu karya gitu Pak? Seperti buntu ide gitu. Pernah gak sih Pak? Oh, butuh ide pasti. Seorang pengarang siapapun itu butuh ide. Namanya apa ya istilahnya? Blog writer apa ya? Blog writing. Dari mentok. Nah, persoalannya begini. Ada pengarang yang kalau mentok ditinggal. Ya kan? Ada yang mentok dilawan, tantangan. Nah itu loh persoalannya. Kalau saya, kalau mentok saya lawan. Mentok nih, saya main Facebook, bikin status lempar batu sembunyi tangan. Ya kan? Kan dapat ide lagi di jalan. Baru saya tinggal makan atau ngopi atau jalan. Ada orang yang mentok tinggal. Saya lawan dulu. Karena apa? Kalau udah jalan, saya balik lagi pasti jalan, pasti ngalir lagi kan. Oke, berarti cara Bapak mengatasinya itu dengan cara dibablas gitu aja. Bablas, lawan karena terus baru masuk, baru kita pergi. Karena asumsinya kita balik udah ngerti nih, udah enak, udah jalannya udah tahu. Tapi kalau misalnya kayak mentok banget nih, itu gimana Pak? Gak apa-apa, lawan terus. Main Facebook, saya kan tetap buka Facebook, buka Twitter. Jadi saya bukan Facebooker, meskipun saya punya Facebook dan juga Twitter. Tapi hanya untuk mentok itu, iseng aja lah. Nah, saya juga pernah mencari nih tentang informasi-informasi Bapak Junaidi, Bapak Kurniawan Junaidi ini. Kalau Bapak itu mempunyai komunitas kosakata kita atau yang disebut KKK ya Pak? Itu penerbit yang saya tadi sebut. Iya. Penerbit saya. Kalau komunitas saya, ya komunitas sebenarnya bukan ini. Ya komunitas namanya, komunitas negeri Poci. Saya. Tapi komunitas saya bukan yang eksklusif, bukan yang tidak boleh ikut gitu, bukan partai, bukan kayak partai. Kan banyak komunitas kayak partai kan, masuk harus orangnya sendiri. Kalau nggak cocok pecat, kita kan nggak. Kalau komunitas Poci nggak. Kami mau masuk silakan, mau keluar silakan. Kan tadi penerbit KKK nih Pak, nih ada nggak sih Pak tantangan khusus terutama sebagai pendiri KKK itu sendiri? Iya, ya KKK sebetulnya jalan terus karena sifatnya bantu. Tadi kan saya ngomong, saya menerbitkan itu kan karena saya punya pengalaman bisa menulis, ngerti demografi, ngerti desain, ngerti Photoshop, ngerti Canva, jadi saya membantu teman-teman. Saya punya relasi percetakan karena saya kan dulu lama di wartawan. Saya ngerti teman tukang layout, tukang artising, bikin cover sih. Karena itu saya bantu teman-teman. Jadilah kosakata kita. Ada nggak sih Pak yang bedain penerbit KKK ini sama penerbit lainnya gitu kayak Gramedia atau lainnya? Kalau Gramedia itu Gramedia Obor dan lain sebagainya, Raja Wali apa, itu adalah yang disebut mainstream.
ya kan, penerbit utama, harus utama. Kalau kami, kosakata kita adalah penerbit indie. Indie itu adalah penerbit yang hanya memfasilitasi, biaya ditanggung pengarang. Jadi kalau mau nggak menerbitkan di saya, bayar nyetaknya. Sifatnya memfasilitasi dari ISBN sampai di wrapping. Nah, lalu bagaimana cara Bapak mencari dan menjadi penulis untuk menerbitkan dari kakak-kakak itu sendiri, Pak? Saya nggak usah mencari, mereka datang sendiri, banyak sekali. Bahkan saya lebih menseleksi. Karena kalau tidak layak, saya kembaliin. Jadi bahsamu jelek, kamu tinggalin dulu. Ini struktur pikiranmu, kalau pikiranmu salah. Nah, terus bagaimana Bapak menilai kualitas dari sebuah naskah nih, Pak? Yang memastikan bahwa karya yang diterbitkan kakak-kakak itu memenuhi standar Ya, yang tinggi. pertama itu adalah bisa ngomong dulu. Maksudnya bisa ngomong itu bisa nulis. Jadi saya membaca sesuatu itu, saya membaca selesai, jangan sampai saya membaca awalnya kebo, terakhirnya itu cerita apa tentang sapi. Nah, itu udah salah. Itu udah cerita tidak benar. Kita dibenerin itu cara yang nggak benar. Ya kan? Bahasanya dia harus ngerti. Yang sederhana, subjek, predikat, objek. Ya kan? Harus ngerti dulu itu. Terus ngerti alinea. Ini kan paling sederhana itu. Jadi jangan sepelekan itu. Pakai buku siapa bahasa Indonesia? Abdul Khair. Iya, Abdul Khair. Oh. Ya. Sama buku Pak Sam juga. Iya, bahasa Indonesia. Iya. Ada alinea, ada apa gitu kan? Iya. Ya. Itu penting. Ya, seperti itu ya berarti, Pak. Berarti kontribusi Bapak selaku penyair yang sangat legendaris ini nih ingin menciptakan penyair-penyair baru melalui komunitas kakak-kakak ini juga ya, Ya, Pak? ya tentu pengen. Ya. Tapi juga banyak salah paham. Saya tetap senang kalau ada orang bisa nulis puisi, ayo kamu nulis bagus, kamu punya bakat. Tapi ada yang merasa begitu dia nulis dikecam orang, Bapak kok jeblosin saya? Loh, bukan. Kan puisi ini kan bukan ilmu pasti. Nggak ada yang bisa ngomong kamu jelek seumur hidup, jelek seumur. Enggak kan? Ada puisi yang kita suka, ada yang tidak suka. Jadi ya, kita memang ingin menghasilkan penulis baik. Ya, tadi sudah disinggung komunitas negeri Poci nih, Pak. Saya juga sempat mencari tahu kalau Bapak tuh tergabung dalam komunitas negeri Poci dan salah satu pendirinya Ya, juga, betul, Pak. betul. Siapa sih, Pak, awalnya yang membentuk atau mencetuskan dari komunitas negeri Poci Ya, itu sendiri? ada 7 atau 8 orang, tapi yang sekarang hidup masih 4. Yang hidup. Ya pada waktu itu kita pengen kan pada tahun 93. Zaman jangan dibayangkan seperti sekarang. Zaman saat itu menerbitkan buku susah, bertemu antar kota susah. Nah, kita mencoba membuat sebuah buku antologi yang menggabungkan seluruh penulis Indonesia dan memotret setiap tahun kan masih muncul, ada yang tumbang, ada yang dipotret terus setiap tahun sampai sekarang masih Berarti masih aktif ya, Pak? masih aktif. Terakhir Pak Sam juga habis sama Ibu Tuti. Oh iya. Waktu jauh hari itu bulan tanggal 1 kemarin. Oh iya. Pasti tadi tahun 1993 ya, Pak. Hal apa aja sih yang udah dilewatin nih sama komunitas negeri Poci? Kayak pengalaman-pengalaman atau Iya, ada acara ya, apa? itu kita di dalam buku itu kita punya daftar penyair yang sudah meninggal. Jadi kita memberi penghormatan kepada para, kita sebut alumnus. Oh iya. Alumnus yang udah meninggal itu ada mungkin 100-an. Jadi dari tahun 93 sampai ini tumbang banyak yang meninggal, tapi kan tumbuh lagi yang baru. Jadi kita sebagai orang tua, komunitas Poci itu buku jauh hari kemarin itu komposisinya baru-baru banyak, penyair baru kita beri kesempatan. Berarti kalau sampai sekarang nih udah kurang lebih 40 tahun ya, Pak? Iya, 41. Betul. Iya. Komunitas negeri Poci ini masih sering mengadakan pertemuan nggak sih, Pak? Kayak misalnya acara bedah buku atau Nggak pernah. Kita nggak pernah. Kita kalau yang pendiri itu 4 itu, Iya. kita ini sibuk semua. Jadi satu Dokter Hendrawan, terus Profesor Priyono, satu ada lagi penyair yang sibuk. Jadi nggak bisa ketemu, paling ya 'an atau paling kepengen ketemu ngobrol, ayo kita makan di mana gitu.
Tapi dari anggota-anggotanya gitu. Nggak pernah, Oh, nggak kita nggak pernah berbicara kecuali launching setiap tahun. Dan kalau pendirinya ketemu paling bicaranya bukan puisi lagi, tapi kesehatan. Gimana sakitnya, minum apa? Ya, komunitas Negeri Poci ini kan seperti yang Bapak bilang tadi terkenal sebagai komunitas yang bisa dibilang terbuka ya Pak. Terbuka. Iya, tanpa melihat Inklusif. tanpa melihat latar belakangnya. Iya. Nah, bagaimana cara komunitas ini menjaga keberagaman dan semangat kolaborasi Pak? Ya kita tetap jalan terus. Pak Sam kan aliran Betawi. Iya. Banyak ada yang model apa. Kita terima semua. Kita nggak ada sekat-sekat. Dari segi umur ada yang 16 tahun, ada yang 87 tahun, ada. Wanita perempuan wanita laki kita tidak mau beda. Komunitas Pasam masuk di tempat ini. Belum tentu komunitasnya Pasam kita boleh masuk, karena Betawi kan. Iya. Ya. Nah, lalu kalau dalam era digital seperti sekarang ya Pak, bagaimana komunitas ini tuh beradaptasi Pak? Apakah media sosial juga ikut dimanfaatkan untuk menyebarkan karya-karyanya? Iya, itu untuk penyebaran. Tapi untuk buku tetap omong kosong mengatakan buku sudah tidak laku, punah, diganti ibu, tidak. Buku justru menjadi semakin hari semakin menjadi lambang peradaban. Ya kan? Orang umur 70 jenderal, ibu-ibu menteri yang umur 70 selalu bikin buku. Mereka udah punya kekayaan, punya mobil, tapi kalau belum punya buku, belum rela mati. Jadi buku tidak pernah hilang. Oh iya, seperti itu. Nah, selama perjalanan panjang komunitas Negeri Poci ini Pak, apakah ada tokoh atau anggota komunitas yang memberikan pengaruh besar gitu Pak bagi perkembangannya? Kita pengaruhnya pengaruh begitu, keberagaman, kualitas, terus hanya itu, nilai-nilai estetika saja. Jadi misalnya saya mau masuk nih ke komunitas Negeri Poci, itu gimana Pak cara yang menghubungin siapa atau? Nggak usah, masuk aja, tulis aja. Gabung, nggak ada kartu anggota. Tapi kan ada komunitas yang sampai diri pecat, gitu. Kita nggak masuk. Berarti cara biar orang-orang tahu kalau di Indonesia tuh ada komunitas Negeri Poci itu gimana Pak? Saya kira semua penulis tahu. Semua penulis tahu. Setiap penulis tahu. Jadi kita bebas seperti mau masuk silakan, mau keluar silakan. Berarti komunitasnya memang sebebas itu ya? Sebebas itu. Ya. Jadi sebetulnya bukan komunitas, tapi spirit. Sebetulnya Poci itu spirit kebersamaan, spirit menulis bersama, memuliakan satu. Nah, udah cukup kan? Ini kopi mau buka. Ya, mungkin karena kita sudah lumayan berbicara panjang ya Pak, boleh nih Pak memberikan pesan untuk generasi muda yang ingin berkecimpung di dunia jurnalistik maupun sastra. Ada nggak? Ya, dunia penulisan lah. Iya. Saya kira menulis itu penting, tetap penting. Menulis itu mau jadi apapun, menulis itu. Karena menulis itu kan sebetulnya mengorganisasi pikiran, ide, ya kan, dengan cara yang benar. Kita presentasi kan awalnya menulis. Iya. Menulis dalam angan-angan atau menulis di tulisan. Jadi menulis itu penting. Mahasiswa baru kan harus pintar menulis untuk membuat surat lamaran. Surat lamaran yang tidak begitu-begitu saja, yang tidak di buku pedoman itu, mungkin dengan kata-kata yang membuat seorang HRD honor terpesona kan. Nah, terakhir nih Pak, Ya. apa sih harapan Bapak untuk masa depan sastra dan media di Indonesia? Kalau sastra ya tetap penting, karena sastra itu kan tujuannya kan melembutkan budi pekerti, bahasa, budi pekerti dan kehalusan inilah kita gampang tersentuh. Coba kita, orang kalau nggak ngerti sastra kan nggak punya kepedulian. Ada orang pengemis nggak punya perasaan. Kalau orang sastra itu kalau lihat pengemis membayangkan itu. Orang kaya kita juga bisa membayangkan. Enak betul ya gitu. Jadi kita bisa empati. Itu sastra.
Kalau jurnalistik memang begini. Jurnalistik yang semua sebenarnya kan apa sih sebenarnya kunci dari jurnalistik? Sebetulnya curiosity, keingintahuan. Itu sebenarnya. Jadi kalau seorang yang ingin tahu segalanya itu jurnalis, sedang melakukan praktek jurnalis. Ya kan? Iya. Oh. Saya ajari anak-anak saya di rumah. Jadi kalau ketemu orang beli apa, bukan beli bu rame ya bu, ya santai aja gitu. Itu udah melakukan praktek jurnalisme. Untuk apa? Untuk pengetahuan. Kita ingin tahu. Dan juga jangan bertanya yang kosong. Kalau jurnalistik, wartawan itu bertanya bukan karena bodoh loh. Iya. Dia bertanya karena ngerti. Ya kan? Misalnya dia wawancara sama, dia ngerti kan, udah ngerti kan tentang saya kan? Jadi bukan karena on gitu, tapi ngerti. Jangan bertanya yang kosong gitu. Ya, baik. Luar biasa sekali perbincangan kita bersama narasumber hebat kita kali ini, Bapak Kurniawan Junaedi. Banyak sekali inspirasi dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah dan pengalaman beliau. Nah, terima kasih telah menyaksikan Reksa TV dalam serial Jejak Tokoh. Saya Reva Fitriani dan rekan saya, Erika Dewi Kusumawardani, pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh semangat dan tetap berkontribusi untuk kebaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tokoh inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.